Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita akan kembali belajar tentang marketing. Kita akan kembali belajar tentang strategi marketing. Yang sebelumnya kita sudah sampaikan tentang strategi-strategi bersaing dalam posisi di pasar, mulai dari market leader, market challenger, market follower, market niche. Nah, sekarang kita akan kembali membicarakan tentang bagian dari marketing mix. Kita udah belajar tentang produk, kita udah bicara tentang harga, kita udah bicara tentang promosi, dan hari ini kita akan kembali lanjutkan untuk membahas tentang P yang keempat, yaitu bicara tentang saluran distribusi. Bagaimana saluran distribusi berperan, bagaimana pentingnya saluran pemasaran sebagai upaya untuk menyampaikan produk, menyampaikan layanan dari produsen kepada konsumen. Dan bisa jadi strategi dalam menentukan saluran pemasaran, strategi dalam menentukan saluran distribusi ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita punya produk, kemudian kita menentukan saluran distribusi yang digunakan. Apakah nanti kita akan gunakan strategi secara langsung, berarti kita akan bicara saluran distribusi level 0. Apakah kita akan gunakan dari produsen, pedagang besar ke konsumen, berarti kita akan gunakan saluran distribusi level 1. Apakah kita akan gunakan saluran distribusi level 2, berarti pedagang besar, kemudian pengecer ke konsumen. Atau kita akan gunakan semakin banyak saluran-saluran pemasaran, kita akan semakin banyak gunakan saluran-saluran distribusi, sehingga semakin banyak produk kita itu bisa tersampaikan kepada konsumen. Nah, di sini kan kita perlu menentukan strategi. Apakah level 0 atau mungkin level yang semakin banyak. Tentunya kita melihat ke jenis dan karakteristik dari produk kita. Akan sangat berbeda ketika karakteristik produk kita, jenis produk kita itu adalah produk-produk yang eksklusif sama produk-produk yang mungkin untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan consumer good misalkan, kan akan sangat berbeda. Satu hal yang harus kita waspadai juga ketika sekarang kita berada pada era disrupsi kan. Nah, di beberapa artikel pernah ditulis bahwa semakin kuat disrupsi ini, ya kan, itu kan akan membahayakan perusahaan-perusahaan distribusi. Kenapa? Sekarang banyak upaya-upaya, strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memangkas saluran distribusi, dipangkas. Harapannya apa? Ketika melakukan pemangkasan saluran distribusi, harapannya harga akhir yang sampai kepada konsumen itu akan semakin bisa ditekan. Tingkat harga akhir yang sampai kepada konsumen itu akan semakin rendah. Dan apa dampaknya? Ketika perusahaan mampu memangkas saluran distribusi dan dia bisa mendapatkan harga akhir yang terendah dibandingkan dengan para kompetitornya, ini kan merupakan sebuah keunggulan kompetitif. Apalagi ketika konsumen itu karakteristiknya adalah konsumen yang peka harga, kita udah pernah sampaikan. Ketika ada selisih harga sekian rupiah pun itu yang akan dikejar. Ketika ada selisih harga sekian rupiah pun itu yang akan menjadi pertimbangan utama mengapa konsumen melakukan keputusan pembelian terhadap produk itu. Nah, dengan demikian maka kita mesti berhati-hati ketika kita menentukan saluran pemasaran, ketika kita menentukan saluran distribusi yang akan kita gunakan. Nah, coba sekarang kita bicara tentang bagaimana pentingnya saluran pemasaran, ya kan? Nah, saluran pemasaran ini dibutuhkan untuk menghantarkan nilai. Kenapa? Karena perusahaan dengan produk yang dimilikinya, bahkan nanti kita bicara jasa juga, ya kan? Kan perusahaan sebetulnya akan mengantarkan nilai, tetapi ketika memang dia tidak bisa mengantarkan nilai itu secara langsung kepada konsumen, karena bisa jadi, ya kan, konsumennya itu
atau segmentasinya itu tersebar secara geografis. Ya kan? Bisa jadi segmentasi produk kita, produk saya itu menyebar di seluruh Indonesia misalkan. Atau bahkan produk kita itu tidak hanya di seluruh Indonesia, tapi di pasar yang global misalkan. Berarti kan tidak mungkin kita akan mendistribusikan produk kita. Kan tidak mungkin kita akan mendistribusikan jasa kita itu secara langsung yang level 0 tadi. Maka kita butuh satu saluran yang akan mampu mengantarkan nilai yang akan kita sampaikan kepada konsumen tadi. Ini pentingnya saluran distribusi. Nah, ini ada beberapa contoh sebutan saluran dalam pemasaran itu. Ada yang disebutnya ada pedagang, maka tadi saya sebut. Kalau level 1 kan berarti dari produsen, kemudian pedagang besar, kemudian ke konsumen akhir misalkan. Meskipun nanti ada pedagang besar, ada pedagang kecil dan sebagainya, sampai ke pengecer misalkan. Itu disebut dengan pedagang. Kemudian ada yang disebut dengan agen. Kemudian ada yang disebut dengan fasilitator. Apa yang membedakan pedagang, apa yang membedakan agen, apa yang membedakan fasilitator? Satu hal yang sangat fundamental membedakan ketiga hal itu dalam saluran pemasaran itu adalah kepemilikannya. Ya, yang membedakan secara fundamental adalah kepemilikannya. Kita lihat misalnya, ya kan, pedagang, ya, pedagang, baik itu di grosir, baik itu di eceran, dia melakukan pembelian dulu, ya, sehingga dia berhak atas dan menjual kembali barang dagangannya. Sementara kalau kita bicara di agen, sementara kalau kita bicara di fasilitator, coba lihat agen. Agen atau sebutannya adalah broker, ya kan? Atau sebutannya adalah perwakilan produsen, agen penjualan, atau bahasa kita makelar misalkan. Ini kan mencari pelanggan, dia mencari pelanggan dan dapat bernegosiasi atas nama produsen. Dia mencari pelanggan dan dia bernegosiasi atas nama produsen, tetapi catatannya tidak memiliki hak atas barang. Agen kan gitu, bagaimana dia berupaya untuk mencari pelanggan. Bagaimana dia bernegosiasi atas nama produsen tapi dia tidak memiliki hak atas barang atau atas layanan itu. Berbeda dengan pedagang. Ya kan? Kalau pedagang kita bicara tentang konsep bisnis to bisnis karena dia melakukan fungsinya menyimpan, mendisplay dan sebagainya, maka dia punya hak atas barang itu. Fasilitator juga sama, perusahaan transportasi, gudang independen dan seterusnya. Dia juga tetapi juga tidak memiliki hak atas barang dan tidak menegosiasikan pembelian atau penjualan. Ini biasanya yang dipakai ya sebagai saluran pemasaran. Apakah sebagai pedagang dengan segala sebutannya, dengan segala tingkatannya, apakah sebagai agen dengan segala sebutan dan tingkatannya, atau sebagai fasilitator. Nah, maka nanti perusahaan perlu menyiapkan tentang sistem distribusi yang bagus, yang seperti apa, baik dari sisi sumber daya eksternal maupun sumber daya internalnya seperti apa. Nah, kemudian tadi ketika di awal saya bicara tentang sebaran pelanggan kita secara segmentasi, secara geografis misalkan menyebar di seluruh Indonesia misalkan, maka kita harus melakukan sebuah upaya-upaya efisiensi. Kita harus melakukan strategi-strategi untuk menekan biaya. Kita kasih ilustrasi ini. Kita kasih ilustrasi bagaimana seorang distributor ini bisa menghasilkan penghematan usaha. Ya kan? Ilustrasi yang pertama di sini. Ya. M ini menggambarkan manufaktur ya. Manufaktur. Kemudian C-nya ini adalah customer. Ya, saya ulangi, M-nya adalah manufaktur, kemudian C-nya adalah customer, dan D-nya adalah distributor. Ilustrasi yang pertama di sini dulu fokusnya. Ini saya kasih gambaran ada 3 manufaktur, ada 3 industri ya. Ada 3 manufaktur atau ada 3 industri, sementara dia ingin melayani 3 customer. Ya, berarti kan kita harus membangun 9 hubungan. Berarti kita harus membangun 9 hubungan. Hubungan yang pertama antara ini kan manufaktur dengan customer di sini. Kedua, manufaktur di sini dengan customer di sini. Ketiga, manufaktur di sini dengan customer di sini.
Berikutnya di manufaktur yang kedua nih, ya kan? Ini di angka yang keempat ini, hubungan yang keempat. Kemudian manufaktur kedua dengan customer yang kedua di hubungan yang kelima. Kemudian manufaktur yang kedua dengan customer yang ketiga, 6. Manufaktur yang ketiga dengan customer yang pertama. Manufaktur yang ketiga dengan customer yang kedua. Manufaktur yang ketiga dengan customer yang ketiga. Berarti kita mesti membangun 9 hubungan. Sementara di sampingnya ini, ilustrasi yang kedua, ya kan? Ini kita hanya perlu membangun 6 hubungan agar produk dari industri kita, dari manufaktur kita itu bisa sampai kepada konsumen. Ya kan? Melaluinya adalah distributor di sini. Manufaktur 1 bisa melalui distributor ini, bisa agen, bisa pedagang dan seterusnya. Nah, ini kan bisa disampaikan kepada customer 1. Bisa disampaikan kepada customer 2. Bisa disampaikan kepada customer 3. Sama halnya dengan manufaktur 2. Melalui distributor bisa disampaikan ke customer 1. Bisa disampaikan ke customer 2. Bisa disampaikan ke customer 3. Demikian juga dengan manufaktur yang ketiga. Melalui distributor bisa disampaikan ke customer 1. Bisa disampaikan ke customer 2. Bisa disampaikan ke customer 3. Ini adalah upaya-upaya untuk melakukan penghematan. Berarti peran dari distributor itu adalah bisa melakukan penghematan. Tapi sekali lagi kita mesti tadi perhatikan jenis produk kita itu apa, ya kan? Nah, ini sistem saluran pemasaran. Kita bisa gunakan strategi dorong atau strategi tarik kan. Kalau dorong berarti ngalirnya arusnya dari produsen kemudian perantara konsumen, ya kan? Tapi kalau tarik berarti ngalirnya dari konsumen ke perantara distribusi ke produsen. Ini masuk dalam loyalitas merek dalam satu kategori yang rendah. Karena ngalirnya itu dari produsen, maka disebut dengan strategi dorong. Sementara yang bawah ini kan, ini disebut dengan loyalitas merek dalam satu kategori yang tinggi. Karena harusnya ngalirnya itu dari konsumen. Ya kan, konsumen, perantara distribusi dan ke produsen. Terus berikutnya kita bicara tentang saluran pemasaran hibrida. Ini berarti kita atau perusahaan yang berada saat ini juga melipat gandakan jumlah kunjungan ke market, ke pasar. Ya kan, ini beberapa contoh, nanti teman-teman pembelajar bisa sambil baca di slide. Terus kita bicara tentang integrasi saluran. Ya, kita bicara tentang integrasi saluran. Pelanggan mengharapkan ada integrasi saluran yang ditentukan karakternya oleh fitur-fitur, misalnya, ya kan, kemampuan untuk memesan produk secara online dan memilihnya di lokasi eceran yang nyaman. Ya. Kemudian kemampuan untuk mengembalikan produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat. Kemudian hak untuk menerima tawaran diskon promosi berdasarkan total pembelian online dan offline. Nah, berarti integrasi saluran di sini kita bisa samakan dengan multi channel. Ya kan? Berarti kita bisa dengan menggunakan strategi omni channel, Saya luruskan, berarti kita bisa gunakan strategi omni channel. Omni channel itu kan berarti merupakan perpaduan, merupakan mix antara online dan offline. Kenapa? Karena masih banyak perilaku konsumen kita itu yang tidak sepenuhnya itu mengandalkan media-media online. Dan ternyata juga masih ada pelanggan-pelanggan kita, konsumen kita itu yang tidak sepenuhnya mengandalkan kepada offline-nya. Bisa jadi seseorang itu kan akan beli produk tertentu, pertama kali dia kenal produk itu melalui media-media online. Tetapi ketika akan melakukan keputusan pembelian, dia melakukan pembeliannya di toko-toko offline. Atau kebalikannya, ada karakteristik konsumen itu, dia pengen ngerti produknya, dia pengen kenal produknya, ya kan? Dia datang ke toko, lihat secara fisiknya. Kemudian nanti dia melakukan keputusan pembeliannya itu dengan menggunakan media-media online.
Nah, inilah yang disebut dengan omnichannel di sini kan. Maka ada integrasi saluran yang harus kita perhatikan. Ya kan? Ini muncul karena ada konsumen yang tidak sepenuhnya percaya ke online dan juga yang tidak sepenuhnya percaya dengan offline. Maka perlu adanya integrasi saluran itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memahami kebutuhan pelanggan? Konsumen memilih saluran yang mereka sukai tadi kan. Apakah menggunakan saluran secara online atau offline kan? Ini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya. Yang pertama adalah harga. Ya. Yang kedua adalah pilihan produk. Harga, pilihan produk, kemudian kenyamanan dalam pemilihan saluran, ya kan? Kenyamanan, dan yang terakhir adalah tujuan belanja mereka itu apa. Ya. Yang terakhir adalah tujuan belanja mereka itu apa. Kita masih sering lihat bagaimana orang-orang, bagaimana teman kita, tetangga kita, saudara kita, bahkan keluarga kita itu masih sering belanja secara offline di minimarket, supermarket dan sebagainya. Meskipun sekarang ada layanan pembelanjaan secara online, kita tidak perlu datang, nggak perlu ngantri, ya kan? Kita cukup secara online, masukkan ke keranjang, kita tinggal bayar dengan waktu sekian menit sudah dikirim. Kenapa masih ada yang suka offline? Karena lihatnya ke sini. Tujuan belanja itu kan ada yang tidak hanya sekedar belanja, tapi di situ butuh ada hiburan juga misalnya. Nah, berarti ini ada beberapa faktor yang mesti diperhatikan: harga, pilihan produk, kenyamanan pilihan saluran, dan juga tujuan belanja mereka itu apa. Nah, sekarang kita bicara ada 4 kategori pembeli di sini kan. Yang pertama adalah pembelanja berdasarkan kebiasaan. Orang belanja karena berdasarkan kebiasaan. Mulai dari tempatnya, saluran yang dipakai, dan seterusnya. Yang kedua kategori pembeli adalah pencari kesepakatan bernilai tinggi. Yang ketiga adalah pembelanja yang mencintai keragaman. Dia semakin suka ketika lihat banyak produk-produk yang beragam, banyak pilihan artinya. Yang keempat adalah pembelanja dengan keterlibatan yang tinggi. Ini kan kategori-kategori pembeli. Terus sekarang kita bicara tentang sebetulnya fungsi dari saluran pemasaran itu apa? Banyak ini kan. Mulai dari mengumpulkan informasi tentang pelanggan, ya kan? Kemudian juga mengumpulkan informasi tentang pesaing serta perilaku dan kekuatan lain dalam lingkungan pemasaran. Ini salah satu fungsi dari saluran pemasaran. Keduanya apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengembangkan dan menyebarluaskan komunikasi persuasif. Persuasif itu kan berarti bagaimana kita bisa mempengaruhi, ya kan? Yang orang itu awalnya tidak suka menjadi suka, yang awalnya orang itu tidak terbiasa menggunakan saluran tertentu menjadi terbiasa menggunakan saluran tertentu, yang awalnya itu tidak suka belanja melalui media apa, dia jadi senang dengan menggunakan media apa, berarti di sini. Yang ketiga adalah mencapai kesepakatan harga dan persyaratan lain sehingga transfer kepemilikan dapat dipengaruhi, ada kesepakatan, ada negosiasi. Kemudian memesan kepada produsen, kemudian mendapatkan dana untuk membiayai persediaan, sampai yang terakhir adalah mengawasi perpindahan kepemilikan. Ya kan? Ini kalau kita bicara tentang fungsi anggota saluran. Terus sekarang kita bicara tentang aliran ya. Ya, fungsi dan aliran dari saluran itu. Fungsi saluran tadi udah kita sampaikan kan menggerakkan barang sebetulnya kan, memindahkan barang sebetulnya. Memindahkan barang, menggerakkan barang dari produsen kepada konsumen dengan menggunakan level-level tadi. Level 0, level 1, level 2, level 3 nanti ada di slide saya. Terus bagaimana kalau kita bicara tentang aliran saluran itu kan? Aliran saluran itu ada yang disebut dengan aliran saluran maju, ada yang disebut dengan aliran mundur. Itu ada di bukunya Kotler kan. Atau ada juga yang sebut dengan aliran aktivitas ke depan, ada yang menyebut dengan aliran aktivitas ke belakang. Nah, yang menggunakan aliran aktivitas ke depan atau maju ini adalah fungsi secara fisik yang pertama. Yang kedua adalah hak milik dan promosi. Ini arusnya atau alirannya itu adalah maju atau ke depan. Sementara kalau kita bicara kepada fungsi pemesanan,
Sementara kalau kita bicara pada pembayaran, itu nanti arusnya, alirannya itu adalah ke belakang. Ya, arusnya itu nanti akan mundur. Dan kalau kita bicara tentang aliran informasi dan promosi, itu dua arah. Itu dua arah. Ini gambarannya, yang dimaksud dengan aliran aktivitas ke depan yang seperti apa, atau maju seperti apa, ke belakang seperti apa, atau mundur seperti apa, dan dua arah itu yang seperti apa, seperti ini. Ya kan? Di sini kan? Aliran secara fisik. Ya, aliran fisik tadi kan kita sebutnya dengan maju kan? Maju. Atau di sini sebutannya adalah ke depan nih. Ya, ke depan. Mulai dari pemasok, kemudian pengangkut gudang, kemudian produsen, kemudian pengangkut gudang, penyalur, pengangkut sampai ke pelanggan. Ke depan ini maju. Kemudian aliran hak milik, ini juga ke depan ini, maju ini. Ya kan? Pemasok, kemudian produsen, kemudian penyalur, kemudian pelanggan. Kemudian kalau aliran pembayaran. Nah, kalau aliran pembayaran kan mundur ini atau ke belakang. Dari pelanggan, arah panahnya kan, perhatikan, dari pelanggan, kemudian bank penyalur, bank produsen, bank pemasok. Sementara kalau aliran informasi, ya kan, ini kan dua arah. Ini dua arah. Perhatikan anak panahnya, dua arah ini, dua arah. Kemudian kalau aliran promosi, ini juga dua arah. Dua arah ini. Nah, ini aliran saluran dalam pemasaran yang bisa teman-teman perhatikan. Terus berikutnya ya, berikutnya. Nah, berikutnya kita bicara tentang saluran pemasaran konsumen dan saluran pemasaran industri. Intinya kita bicara pada pasar konsumen dan di pasar industri ini. Tadi sudah sempat saya singgung nih, ya. Yang pertama kita bicara tentang saluran pemasaran konsumen dulu di area sini, di area sini. Ya kan? Ini ada yang tingkat 0 atau tadi saya sebut dengan kata-kata level ya. Ada level atau tingkat 0, ada tingkat 1, ada tingkat 2, ada tingkat 3. Yang dimaksud tingkat-tingkat di sini itu adalah berapa jumlah saluran yang digunakan, berapa jumlah saluran yang dipakai, berapa jumlah saluran yang dilewati itu kan. Maka disebut dengan tingkat 0 itu memang tidak ada yang dilewati, dia tidak gunakan saluran pemasaran. Maka dia langsung dari produsen ke konsumen kan, berarti kan? Nih. Nah, tingkat 0 kan, dari produsen ke konsumen. Tingkat 1 berarti dari produsen kemudian ke pengecer sampai ke konsumen, tingkat akhir di situ. Kemudian tingkat 2 berarti melalui dua. Dari produsen kemudian pedagang grosir ya kan, kemudian pengecer baru sampai kepada konsumen. Tingkat 3 berarti ada tiga level, 3 tingkatan yang dilewatinya. Dari produsen kemudian ke pedagang grosir, pedagang besar, pengecer baru ke konsumen. Berarti kita bisa simpulkan semakin banyak titik yang dilewati, berarti akan semakin mempengaruhi ke tingkat harga yang sampai kepada konsumen tingkat akhir. Kenapa? Setiap titik yang dilewati kan dia mesti pengen mendapatkan keuntungan. Dia pengen mendapatkan profit di situ kan. Pedagang grosir pasti dia pengen profit. Pedagang besar pasti dia pengen profit. Pengecer apalagi dia juga pengen profit. Semua profit itu kan nanti yang menanggung harus konsumen kan. Berarti semakin tadi di awal saya sampaikan, semakin kita mampu memangkas saluran distribusi itu, kita akan semakin mampu menekan tingkat harga yang sampai kepada konsumen tingkat akhir. Maka yang namanya disrupsi ini kan berusaha untuk memangkas saluran itu. Sehingga ketika kita bisa memangkas, berarti kita akan bisa menekan harga dan kita akan mampu bersaing atau kita akan mampu memenangkan persaingan pada tingkat harga terendah. Ini kalau kita bicara pada saluran pemasaran konsumen. Terus yang sampingnya itu kita bicara tentang saluran pemasaran industri kan. Kalau di industri berarti juga ada tingkat 0, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kalau tingkat 0 kan berarti langsung dari produsen sampai ke pelanggan, namanya pelanggan industri karena kita bicara di pasar industri atau di pasar bisnis. Tingkat 1 berarti dari produsen, kemudian distributor industri, kemudian pelanggan industri. Kemudian tingkat 2 itu produsen, perwakilan produsen, kemudian melalui distributor industri, kemudian ke pelanggan dan seterusnya. Ini mirip. Ya kan? Itu yang membedakan saluran pemasaran konsumen dan saluran pemasaran industri.
Demikian juga dengan di jasa, ya, di jasa. Tidak hanya di produk menggunakan saluran itu. Nah, saluran pemasaran tidak terbatas pada distribusi barang fisik. Produsen jasa dan ide juga menyediakan saluran yang membuat jasa mereka tersedia dan dapat diakses pada populasi tertentu. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan keputusan rancangan saluran? Kita harus gunakan media apa? Ini tahapannya yang pertama kita mesti lakukan dulu terhadap analisis kebutuhan konsumen. Sini kan. Nah, apakah kita nanti lihat ukuran lotnya, kemudian waktunya, kemudian waktu tunggu, kemudian waktu pengiriman, kenyamanan, kemudian keragaman produk dan dukungan layanan. Kemudian kita lanjut ke bagaimana kita bisa menentukan tujuan saluran. Ya kan? Tujuan saluran bervariasi tergantung pada karakteristik produk tadi di awal sudah saya sebut, ya kan? Kalau produk kita masuk produk-produk segar yang segera didistribusikan kemudian tidak tahan lama, ya gunakan pemasaran yang secara langsung. Ya, jangan sampai menggunakan semakin banyak saluran-saluran pemasaran. Kemudian ketika produk dalam jumlah yang besar, misalkan bahan bangunan, ya saluran dengan jarak pengiriman yang minimal dan seterusnya. Terus yang ketiga adalah mengidentifikasi alternatif saluran utama. Ya kan? Ini bisa menggunakan distribusi eksklusif, bisa menggunakan distribusi selektif, atau bisa menggunakan distribusi intensif. Kalau kita gunakan distribusi eksklusif berarti memang kita sangat membatasi jumlah dari saluran pemasaran. Karena kita pengen jaga kualitas kan. Maka ditulis ini berarti sangat membatasi jumlah perantara. Kenapa namanya aja saluran eksklusif? Berarti saluran pemasaran itu tidak diizinkan menjual produk-produk kompetitor, tidak diizinkan menjual produk-produk pesaing. Namanya aja distribusi eksklusif. Sementara kalau distribusi selektif ini bergantung pada beberapa perantara, namun tidak semuanya bersedia menjual produk tertentu. Nah, yang ketiga tadi adalah distribusi intensif. Ini produsen menempatkan barangnya, produknya, jasanya di semakin banyak gerai, outlet dan sebagainya. Ya, maka contohnya apa ini kan? Makanan-makanan ringan, minuman, surat kabar itu kan ya semakin banyak terdistribusikan, semakin banyak semakin banyak saluran pemasaran digunakan, harapannya akan semakin banyak juga yang disampaikan kepada konsumen. Ini keputusan rancangan saluran. Nah, kemudian apa yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan tentukan pilih saluran pemasaran tertentu, agenkah atau melalui toko, ya kan, distributor eksklusif atau secara umum. Kalau kita akan gunakan agen, maka kita mesti pertimbangkan ini, jumlah dan karakter dari lini produk kita, ya kan, dan juga harus perhatikan kualitas dari wiraniaga kita seperti apa. Ini kalau kita mau gunakan agen. Karena tadi kita sebutkan agen itu kan bisa melakukan negosiasi atas nama perusahaan, atas nama produk kita. Maka kita harus lihat kualitas dari wiraniaganya seperti apa. Yang kedua, kalau kita gunakan toko serba atau distributor yang eksklusif tadi, apa yang perlu kita pertimbangkan? Yang perlu dipertimbangkan adalah lokasi, ya kan? Kemudian potensi perkembangan, kemudian juga jenis pelanggannya. Kemudian kalau kita pilih yang umum, ya kan, kita perlu juga pertimbangkan tentang berapa lama kita sudah menjalin hubungan atau kerjasama, lama berbisnis, ya kan, dan juga mesti pertimbangkan pertumbuhan laba. Selain itu kita mesti juga pertimbangkan, kesanggupan membayar utang, ya kan, kemudian kemampuan kerjasama, dan yang tidak kalah pentingnya adalah reputasi dari saluran yang akan kita ajak kerjasama. Karena nanti dampaknya adalah ke reputasi produk dan layanan yang kita tawarkan juga. Nah, kemudian di penutup untuk materi pada pertemuan kali ini, di bukunya Kotler disebutkan, kalau kita bicara tentang saluran-saluran yang tadi kan disebut dengan saluran-saluran yang konvensional. Nah, sementara dalam perkembangannya itu ada integrasi dan sistem saluran yang sekarang sering dipakai. Ada yang menyebut dengan sistem pemasaran vertikal,
ada juga yang gunakan sistem pemasaran horizontal, ada yang gunakan sistem pemasaran multi saluran. Yang disebut dengan sistem pemasaran vertikal berarti apa? Produsen, kemudian pedagang, ya kan? Baik itu pedagang besar, pengecer itu bertindak sebagai satu kesatuan yang menyatu. Ya kan? Kemudian kalau sistem pemasaran yang horizontal berarti ada 2 perusahaan atau lebih. Ini yang tidak berhubungan tapi menggabungkan sumber dayanya karena masing-masing mengakui punya keterbatasan sumber daya. Maka dia menggabungkan, ya kan, untuk mengambil atau memanfaatkan opportunity tertentu. Dan yang ketiga ada sistem pemasaran multi saluran, dia gunakan kolaborasi, dia mix antara vertikal dan horizontal. Bagaimana penjabaran dari sistem pemasaran vertikal? Ya kan, sistem pemasaran vertikal. Nah ini kan, atau disebut dengan vertical marketing system. Ya, VMS itu maksudnya vertical marketing system. Nah, bisa melalui vertical marketing system secara korporasi. Ya maaf, teman-teman nanti bisa koreksi di slide saya di PPT ada yang salah kemarin, tulisannya koperasi, itu yang benar adalah korporasi. Nah, vertical marketing system korporasi ini menggabungkan serangkaian tahapan produksi dan distribusi tapi di bawah kepemimpinan tunggal. Ini ya, korporasi. Kemudian vertical marketing system yang teradministrasi berarti mengkoordinasi serangkaian tahapan produksi sampai dengan distribusi, tidak melalui kepemilikan tapi melalui ukuran dan kekuatan salah satu anggota. Dan vertical marketing system kontraktual, ya, yang benar kontraktual. Di slide sebelumnya juga ada kesalahan, mau nanti bisa direvisi. Perusahaan independen pada berbagai level produksi dan distribusi yang menyatukan program berdasarkan kontrak, maka disebut dengan vertical marketing system kontraktual. Nah ini adalah secara horizontal. Kalau horizontal, di mana ada 2 perusahaan atau lebih yang tidak berhubungan tadi menyatukan sumber daya, karena masing-masing menyadari punya kelemahan sumber daya dan menyatukan diri untuk memanfaatkan opportunity atau peluang. Ya. Kemudian kalau multi saluran berarti dia mix antara secara vertikal dan secara horizontal. Itu teman-teman pembelajaran marketing yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pembahasan terkait dengan P yang terakhir di bauran pemasaran, yaitu tentang saluran pemasaran, atau sudah kita bahas tentang saluran distribusi ya, mulai dari saluran pemasaran atau distribusi untuk pasar konsumen, pasar bisnis dengan level 0, level 1, level 2, level 3, dan beberapa hal yang harus kita pertimbangkan sebelum kita menentukan kira-kira saluran yang kita gunakan apa agar kita efektif dan kita bisa memenangkan persaingan terutama dalam penetapan harga akhir sampai ke konsumen tingkat akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang perlu berdiskusi, sekali lagi nanti masih ada waktu, kesempatan bagi kita semuanya untuk berdiskusi di kuliah online. Sekali lagi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Pesan dari saya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.